Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Algila Hanafi. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Pendidikan Fisika. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 7 dengan nomor induk mahasiswa saya 11820700034. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah pengembangan dan pengemasan produk, di mana saya akan membuat suatu project, yaitu project cat 3 dimensi dengan menggunakan kertas sebagai media catnya. Yang pertama, bahan-bahan yang akan saya gunakan yaitu kertas nila ya, kertas. Terus yang kedua, saya akan bahan yang saya gunakan yaitu sebuah penggaris ya, penggaris. Lalu saya membutuhkan sebuah jangka ya, jangka. Lalu saya membutuhkan sebuah korek kuping atau cotton bud ya. Selanjutnya saya bahan yang saya gunakan adalah pensil, lalu ballpoint, dan juga yang tidak kalah penting adalah cat poster sebagai nanti catnya. Lalu saya juga nanti menggunakan kuas yang kecil ya. Oke, sekian dulu perkenalan dari saya. Let's get out. Halo. Yang pertama akan kita siapkan yaitu sebuah kardus ya. Lalu kita buat sebuah lingkaran dengan diameter 11 cm. Lalu kita buat juga pola di masing-masing ujung lingkaran tersebut untuk memudahkan kita membuat sebuah trapesium. Kemudian setelah pola itu terbentuk, lalu kemudian kita beri garis dengan menggunakan pensil sebagai penanda untuk nantinya pola tersebut dipotong dengan menggunakan cutter. Setelah pola terbentuk, maka langkah selanjutnya kita potong pola dengan menggunakan cutter. Di sini saya menggunakan penggaris besi sebagai penanda untuk membuat pola tersebut menjadi lurus dan juga menjadi presisi. Lalu, kemudian kita potong pola-pola dengan penggaris dan juga menggunakan cutter sesuai dengan garis-garis yang telah kita buat sebelumnya. Maka pola akan segera selesai. Setelah terbentuk trapesium, lalu kita gambar sebuah segitiga sama sisi pada pola trapesium tersebut ya. Dimana kita membuat dua pola segitiga. Yang pertama kita buat pola segitiga besarnya dulu sesuai dengan sisi-sisi atau sudut-sudut pada trapesium. Dengan memanfaatkan sudut-sudut maka kita akan mendapat hasil yang sangat presisi. Selanjutnya kita ukur pada garis yang telah kita buat segitiga tadi sepanjang 4 cm ya. Lalu pada masing-masing kita buat pola atau kita buat titik sepanjang 4 cm. Nah, setelah titik-titik tadi terbuat, maka langkah selanjutnya pola tersebut kita hubungkan dengan garis-garis. Nah, setelah pola tersebut kita hubungkan dengan garis-garis, maka kita akan mendapatkan sebuah segitiga kecil ya di dalam segitiga besar yang telah kita buat tadi. Ya, kita garis dulu sesuai dengan titik-titik tadi. Nah, lalu garis-garis ini nantinya akan kita potong untuk membuat pola cetakan sebagai 3 dimensi dari nantinya.
yang saya beri tanda X merupakan nantinya akan dipotong. Nah, setelah segitiga kecil yang kedua tadi dibuat, lalu kita buat segitiga kecil lagi di dalamnya dengan memanfaatkan garis-garis dari masing-masing sudut trapesium dan juga sudut dari segitiga kecil. Nah, hasil pola telah terbuat seperti ini, lalu kita tinggal eksekusi. Buat pola atau buat garis pada kertas nila tadi sesuai dengan cetakan yang telah kita buat. Cetakan ini telah disesuaikan dengan panjang dari kertas nila, di mana panjang kertas nila sepanjang 120 cm, di mana pada masing-masing panjang dari pola ini akan dihasilkan pola-pola atau garis-garis yang presisi karena telah dihitung sebelumnya dengan perbandingan 1:2. Nah, di layar ditampilkan hasil-hasil dari pola yang telah kita buat. Lihat sangat presisi karena sebelumnya telah kita hitung sesuai dengan panjang lebar dari kertasnya sebagai media pengganti tembok. Selanjutnya kita beri warna merah pada pola yang telah dibuat di segitiga yang sebelah bawah ya. Jadi di segitiga samping juga segitiga di bagian segitiga kecil bagian sampingnya. Kita berikan warna merah sebagai nanti efek dari pemberi 3 dimensinya nanti. Pengecatan ini harus dilaksanakan dengan teliti dan juga dengan penuh kehati-hatian ya, agar menciptakan pola-pola yang sesuai dan juga menciptakan sebuah estetika yang baik untuk pola 3 dimensi.
berikut dari hasil pengecetan pola dengan menggunakan warna merah. Di sini saya agak sedikit mendapatkan kesalahan ya, dimana cat-cat yang saya gunakan itu tadi tumpah, lalu nanti akan saya tutup dengan cat-cat warna lain. Selanjutnya, kita berikan warna hitam sebagai efek dari bayangan yang nantinya akan memberikan kesan bahwa efek ini memiliki efek 3 dimensi. Jadi warna hitam ini sebagai efek bayangan pada pola yang telah kita buat sebelumnya.
Nah, gimana tadi teman-teman? Pembuatannya cukup simpel ya. Nah, pembuatan cat 3 dimensi ini membutuhkan ketelitian dan juga kehati-hatian ya. Nah, ini hasil yang telah saya buat, di mana terdapat pola-pola seperti 3 dimensi ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Like jika video suka ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.